Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk terus belajar dan juga untuk memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dakwah akhlak mulia sebagai cermin keimanan dan kunci kehidupan seorang muslim. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, manusia seringkali lebih fokus pada pencapaian duniawi seperti prestasi akademik, jabatan, dan juga popularitas. Namun sayangnya, kemajuan tersebut tidak selalu diiringi dengan kemajuan akhlak. Banyak konflik, perpecahan, dan juga masalah sosial yang terjadi bukan karena kurangnya ilmu, tetapi karena krisis akhlak. Islam hadir sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengatur bagaimana manusia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, akhlak menjadi elemen yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tanpa akhlak yang baik, kehidupan akan dipenuhi dengan ketidakadilan, kebencian, dan juga kekacauan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dikutip dari hadis riwayat Tirmizi. Akhlak berasal dari kata huluk yang berarti perangai ataupun karakter yang tertanam dalam diri seseorang. Akhlak bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan kebiasaan yang muncul secara alami. Oleh karena itu, pembentukan akhlak membutuhkan proses dan juga kesungguhan yang sungguh-sungguh. Dalam Islam, akhlak memiliki kedudukan yang sangat mulia. Akhlak menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Ibadah yang dilakukan secara rutin seperti sholat dan puasa seharusnya mampu membentuk pribadi yang berakhlak baik. Jika ibadah belum mampu memperbaiki akhlak, maka perlu adanya introspeksi diri. Akhlak juga menjadi pembeda antara seorang muslim dengan yang lainnya. Seorang muslim yang berakhlak mulia akan memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi orang-orang di sekitarnya. Hadirin yang berbahagia, akhlak dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi hubungan vertikal dan horizontal. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah tercermin dalam ketaatan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, akhlak kepada Allah juga diwujudkan melalui rasa syukur atas nikmat yang diberikan serta sikap sabar dalam menghadapi ujian. Seorang muslim yang berakhlak kepada Allah akan senantiasa menjaga keikhlasan dalam setiap amal perbuatannya. Kedua, akhlak kepada manusia. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang baik. Akhlak kepada sesama manusia tercermin dalam sikap jujur, amanah, adil, rendah hati, dan juga saling menghormati. Rasulullah SAW mengajarkan untuk tidak menyakiti orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 83. Di era digital, akhlak juga tercermin dari perilaku kita di media sosial. Komentar yang kasar, penyebaran hoaks, dan juga ujaran kebencian menunjukkan lemahnya akhlak. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk tetap menjaga adab meskipun berada di ruang digital. Ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri berarti menjaga kehormatan, kesehatan, dan juga masa depan. Islam melarang perbuatan yang merusak diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Menjaga waktu, disiplin, dan bertanggung jawab merupakan bagian dari akhlak terhadap diri sendiri. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, penyabar, dan juga penuh kasih sayang. Bahkan terhadap orang yang memusuhinya, Rasulullah tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Salah satu contoh adalah ketika Rasulullah SAW tetap mendoakan orang-orang yang menyakiti beliau, bukan membalas dengan keburukan. Sikap ini menunjukkan bahwa akhlak mulia lahir dari hati yang bersih dan juga iman yang kuat. Aisyah pernah menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, yang artinya seluruh perilaku beliau merupakan perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri. Hadirin sekalian, salah satu kisah yang sangat terkenal tentang akhlak Rasulullah adalah ketika beliau menghadapi perlakuan buruk dari seorang wanita tua. Setiap kali Rasulullah melewati rumahnya, wanita tersebut selalu melempari beliau dengan kotoran maupun mencaci maki beliau. Namun, Rasulullah tidak pernah membalas perbuatan tersebut dengan kemarahan. Suatu hari, wanita itu tidak melakukan kebiasaannya. Rasulullah justru merasa khawatir dan menanyakan keadaannya. Ternyata, wanita tersebut sedang sakit. Lalu Rasulullah kemudian menjenguknya.
Melihat sikap Rasulullah yang penuh kasih sayang, wanita tersebut merasa tersentuh dan akhirnya menyadari kesalahannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa akhlak yang baik mampu meluluhkan kebencian dan juga menyentuh hati manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini, marilah kita melakukan refleksi terhadap diri masing-masing. Sudahkah ibadah yang kita lakukan membentuk akhlak yang lebih baik? Sudahkah kita menjaga lisan, sikap, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak mulia itu tidak harus dimulai dari hal yang besar, tapi dapat dimulai dari hal sederhana seperti contohnya berkata jujur, bahkan bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan juga dapat menahan emosi. Jika setiap individu memperbaiki akhlaknya, maka masyarakat yang damai dan harmonis akan terwujud. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa akhlak mulia merupakan kunci utama dalam membangun kehidupan seorang muslim yang beriman dan juga bertakwa. Akhlak bukan hanya memperindah hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus memperbaiki akhlak dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Putri Soekarna dengan NIM 210250004 dari Prodi Ilmu Politik. Terima kasih.